Kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat yang tidak Allah berikan kecuali kepada hambanya yang disayang, yaitu nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan iman. Alhamdulillah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul Muhtaramin, mari kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-29. Bab ini diawali dengan ayat ke-26 nggih. Ya bani Adamu qad anzalna alaikum libasan. Wahai Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Nabi Adam. Qad anzalna alaikum libasan. Sungguh anzalna, kami menurunkan, alaikum atas kalian, libasan, pakaian sehingga menjadikan kalian itu bisa menutupi kejahatan, keburukan, dan warisan, sehingga menjadikan keindahan. Walibasut taqwa adalah sebaik-baik pakaian. Ayat ini mengisyaratkan bahwa libas itu adalah agama. Maka ketika kita ini berpegang teguh kepada agama, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jangan sekali-kali ya Bani Adam la yaftinannakum asyaitonu kama akhroja abwaikum minal jannah. Jangan sekali-kali fitnah setan itu akan menjadikanmu sebagaimana abawaikum niku kedua orang tua kalian, akhroja kama akhroja abawaikum, sebagaimana dikeluarkannya kedua orang tua kalian dari surga. Ini jangan sampai terulang. Jadi godaan setan ini jangan sampai terulang kepada kalian, anak cucu Nabi Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan benteng itu kenapa? Pager, ya. Pager, benteng yang kuat, yaitu agama.
Maka agama niki wau menjadikan benteng bagi manusia supaya terlindungi dari godaan setan. Dan kemarin telah kita bahas bagaimana orang-orang yang tidak menjadikan agama sebagai rujukan, pegangan atau sebagai pakaian. Bahkan mereka membuat sendiri. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Dan apabila mereka itu mengamalkan fahisatan, perbuatan yang keji, mereka akan mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, telah wujud di antara kami atas perbuatan ini alaiha. Itu juga diperbuat oleh generasi awal, aba'ana, bapak-bapak kami, orang tua kami. Wallahu amarona biha, sesungguhnya Allah memerintahkan atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Maka apakah kamu akan mengatakan atas Allah apa yang tidak kamu ketahui? Selanjutnya ayat yang ke-29. Kul amara rabbi bil qisti. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkan dengan keadilan. Bil qisti, bersama keadilan. Dengan keadilan. Ini perintah Allah. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Wa aqimu, demi menegakkan, demi mendirikan, wujuhakum, wajah-wajah kalian, inda kulli masjidin, inda, di sisi seluruh masjid, di sisi kalian, di seluruh masjid-masjid, wad'uhu mukhlisina lahuddin. Maka wad'uhu, ajaklah mereka dengan keikhlasan, mukhlisin lahuddin, bagi agama. Kama bada'akum, sebagaimana di awal-awal kalian ta'udun, mengembalikannya. Sebagaimana kembalikan kepada di awal-awal agama itu diturunkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka monggo sami-sami kita merenungkan. Kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita ini berbuat adil. Adil yang bagaimana? Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana di awal-awal. Kembalikan agama ini sebagaimana di awal-awal. Agama ini ojo dikarang. Kenapa seperti itu? Karena apa? Apabila agama ini akan dikarang, maka apa yang terjadi?
sebagaimana pembahasan ayat sebelumnya kemarin itu, ketika kita itu mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan contoh dari yang awal-awal, agama yang awal-awal, bada'akum kama bada'akum, sebagaimana di awal-awal kalian. Awal-awal agama niku ya nopo? Nah niku perlu perlu dipelajari. Jadi jangan ikut-ikutan. Agama niku nggak boleh ikut-ikutan. Oh, saiki usume ngene, berarti di masjid ngadakno ngene. Loh, masjid itu mboten usum-usuman. Masjid ini adalah tempat yang sakral. Tempat yang sakral, masjid ini tempat rumahnya Allah di muka bumi, itu adalah masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala, waqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Demi menegakkan wajah-wajah kalian, ini kalian itu siapa? Ya kita semua ini. Demi menegakkan wajah-wajah kita inda, di sisi kulli masjidin. Demi menegakkan wajah-wajah kalian di sisi masjid. Untuk apa? Untuk menegakkan masjid tadi itu loh. Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin, maka wat'u, ajaklah mereka mukhlisin dengan ikhlas. Mukhlisin itu dengan keikhlasan. Lahuddin kepada agama. Jadi jangan nopo. Kalau semisal di dalam satu masjid ini ternyata ono kegiatan sing bertentangan dengan agama, maka marilah kita ini berusaha mengembalikan kepada kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana masjid di awal-awal masjid ini wow dibangun, maksudnya bukan ketika kita bangun masjid kemarin itu, bukan. Tetapi di awal-awal ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, membuat amal masjid, kembalikan kepada sana. Contoh dari awal-awal agama itu. Makanya niku butuh ulama, butuh alim, butuh orang alim, butuh ulama untuk nopo memimpin masjid itu supaya kembali kepada kama bada'akum ta'udun, supaya kalian kembali kepada bada'akum, di awal-awal kalian mendirikan masjid. Niku. Nah ini adalah keadilan. Ini perintah Allah. Kul amara rabbi, kul katakanlah amaro, perintah Robbi, perintah Tuhanku. Katakanlah perintah Tuhanku itu bil qisti, dengan keadilan. Keadilannya sapa? Gusti Allah niku wau keadilan, adil. Keadilan bil qisti, keadilan Gusti Allah. Ketika sampean itu saat ini merasakan bahwa ini salah, maka sampean akan diampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menunggu supaya sampean tobat. Nah itu keadilan Allah. Allah adil sebelum sampean itu sampai mati, sebelum sampean itu nyawa itu di napa jenenge nek ngarani sampai di kerongkongan, sampai di leher niki. Nyawa itu sampai di mriki,
baru sampean itu nggak akan ada kesempatan. Sekarang ini kesempatan. Kenapa? Karena Bilqisti. Kul amaro robbi bilqisti. Kul amaro robbi. Kul katakanlah amaro perintah robbi, perintah Tuhanku itu dengan keadilan. Kalau sampean berbuat adil, bagaimana keadilan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tadi itu? Ataquluna 'ala Allah wa aqimu wujuhakum, demi menegakkan akim itu berdiri, wa aqimu demi mendirikan wujuhakum wajah-wajah kalian. Jadi apabila ada orang yang tidak ke masjid, maka supaya kalian itu berbuat adil. Adil bagi siapa? Loh, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Kemudian kita dinas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan napa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian wa andir asirotaka akrobin, dan berilah peringatan asirotaka tetanggamu akrobin yang dekat. Tetangga dekat niku mempunyai hak untuk kita ajak ajaklah mereka mukhlisin dengan ikhlas lahuddin kepada agama. Jadi jangan dibiarkan ono wong lali kita biarkan. Itu gak adil dong nih, gitu. Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin, supaya supaya kalian mendirikan wujuhakum, wajah-wajah kalian, inda kulli masjidin, di sisi seluruh tiap-tiap masjid. Wad'uhu mukhlisin, ajaklah mereka dengan ikhlas kepada agama, sebagaimana di awal-awal. Jadi kembalikan sebagaimana di awal-awal. Awal-awal itu sinten mawon sing ngajak? Seluruh orang ahli masjid itu mengajak kepada masjid, mengajak kepada Allah. Makanya dai adalah yad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Jadiku jangan sampai kita itu mengajak kepada golongan, lek gak NU, lek gak Muhammadiyah, lek gak Salafi, lek gak Wahabi. Itu perpecahan, itu namanya memecah belah umat. Saat ini lek gak NU gak bener, lek gak Muhammadiyah gak bener, lek gak Wahabi, apalagi saat ini napa jenenge, lek gak Wahabi kafir. Orang-orang yang orang suka mengkafirkan orang Islam. Hal-hal yang kayak ngeten iki kenapa? Karena mereka tidak berbuat adil. Bilqisti niku dengan keadilan Allah niku wau menjadikan sampean itu diberi tugas. Kul amaro robbi, katakanlah perintah Allah bilqisti, dengan keadilan, yang berbuat adil. Sampean kalau sampean nggak mau berbuat adil, untuk apa? Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Nah, niku nggih insyaallah. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui komentar, nanti akan kita jawab. Nah, ini gak napa jeneng gak ada pertanyaan langsung nggih. Gak ada pertanyaan langsung, pertanyaan ini ke arah anu aja, ke komentar aja.
Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.